Tapi saya coba mengajak kita untuk memaknai satu hal yang berhubungan dengan kehadiran para gembala dalam diri Yesus ketika ia baru lahir. Orang selalu mengatakan bahwa kepribadian anak itu sangat tergantung pada lingkungan yang ada di sekitarnya yang membentuk karakternya. Nah, hari ini kita menemukan Yesus itu orang yang punya rasa belas kasih kepada orang-orang yang mengikuti dia seperti domba tanpa gembala. Pertama, rasa belas kasih itu muncul, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka ketika hari mulai malam. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu yang harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Dan begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena melihat mereka seperti domba tanpa gembala. Romo, suster, frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Yesus punya hati yang berbelas kasih kepada orang banyak dan mengandaikan mereka itu seperti domba tanpa gembala? Nah, inilah yang coba kita maknai. Tentu Injil hari ini sangat kaya dan penuh makna. Utamanya memang bercerita tentang Yesus membuat mujizat, mengubah beberapa potong roti dan ikan untuk diberikan kepada ribuan orang. Dan yang dicatat itu 5.000 orang laki-laki. Bisa juga kita memaknai kenapa hanya laki-laki yang dihitung, perempuan tidak. Tapi saya coba mengajak kita untuk memaknai satu hal yang berhubungan dengan kehadiran para gembala dalam diri Yesus ketika ia baru lahir. Orang selalu mengatakan bahwa kepribadian anak itu sangat tergantung pada lingkungan yang ada di sekitarnya yang membentuk karakternya. Nah, hari ini kita menemukan Yesus itu orang yang punya rasa belas kasih kepada orang-orang yang mengikuti dia seperti domba tanpa gembala. Pertama, rasa belas kasih itu muncul karena itulah rasa yang ditanamkan dalam jiwa Yesus. Karena ia diciptakan
sebagai ekspresi buah kasih Allah dalam diri Maria dan Yusuf untuk mengasihi kita manusia. Jadi karakter kasihlah yang telah membentuk Yesus. Kemudian kenapa Yesus berbelas kasih? Karena dia mau menunjukkan kalau dia betul mengenal Bapa. Dan Rasul Yohanes dalam bacaan yang pertama berbicara tentang marilah kita hidup saling mengasihi, karena bukti bahwa kita mengenal Allah kalau kita hidup dalam kasih. Jadi dia betul mengenal Allah, makanya dia hidup dalam kasih dan mudah berbelas kasih. Bapak Ibu hati-hati untuk membedakan antara kasih itu terjelma dalam rasa berbelas kasih dan pilih kasih. Rasa berbelas kasih itu tidak pilih kasih, mencakup semua orang tanpa pandang bulu. Kita para imam diharapkan untuk tidak pandang bulu dalam pelayanan. Mau yang tebal dompet, mau yang mata sipit, mau yang mata belalak, mau yang kulit hitam, mau yang kulit kuning, sama saja. Begitu juga umat. Jadi harus berbelas kasih dan tidak pilih kasih. Misalnya gini, kalau kamu kirim makanan, ini untuk Frater, ini untuk Romo Cece, ini untuk Romo Eman, ini untuk Romo Boda, itu kan pilih kasih namanya. Kalau berbelas kasih itu kirim saja untuk semua orang di pastorannya, itu contoh. Jadi periksa nih, kita berbelas kasih itu pilih kasih. Tapi Yesus itu berbelas kasih, dia tidak pilih kasih, itu orang banyak. Dia tidak lihat mana yang dekat dengan saya, mana yang tidak dekat dengan saya, mana yang saya suka, mana yang saya tidak suka. Itu baru berbelas kasih. Dan itu adalah orang yang mengenal Allah. Kalau masih pilih kasih, berarti kita tidak mengenal Allah dengan lebih baik. Karena kata Rasul Yohanes itu Allah adalah kasih. Ada beberapa orang yang mau kirim sesuatu juga untuk saya, entah makanan atau apa. Saya bilang, jangan bilang begini untuk Romo Eman, untuk pastoran. Itu baru kamu membawa karena kasih. Karena kalau kamu tunjukkan nama, itu kamu pilih kasih dengan kami yang ada di pastoran. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Yang paling penting juga itu, kenapa karakter belas kasih ini tumbuh dalam diri Yesus. Nah, kembali ke Bapak Ibu, kita dan yang punya anak, itu hati-hati membangun karakter anak. Lingkungan yang ada di sekitar sangat menentukan karakter yang dibangun. Yesus itu mengalami sentuhan kasih para gembala waktu ia lahir. Tidak ada orang yang perhatikan, kecuali Maria dan Yusuf. Coba perhatikan di kandang itu. Tidak ada orang yang memperhatikan Yesus waktu kecil selain orang tuanya. Tapi orang lain di luar orang tua yang memperhatikan Yesus adalah para gembala. Mereka yang datang menemani Yesus di kandang. Lalu kemudian ada 3 raja dari timur. Tidak ada orang lain. Nah, itu terbentuk dalam diri Yesus. Jadi dia merasakan sentuhan kasih para gembala. Dan apalagi gembala itu bawa dombanya. Dan dia merasakan hidup kita itu seperti itu. Dan orang banyak yang mengikuti dia itu, seperti domba tanpa gembala. Karena tidak ada yang perhatikan. Jadi rasa belas kasih dan perbandingan domba tanpa gembala itu tumbuh dalam diri Yesus karena ia dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi di kandang di mana ada perhatian para gembala. Mari kita kembali ke keluarga. Bapak Ibu punya anak. Anak Anda itu dibangun dengan karakter apa? Itu penting. Kalau kemudian menemukan anak yang tidak taat kepada orang tua jalan lain, anak jalan lain, mereka sibuk main HP, sibuk dengan dunianya, mungkin kita salah membangun karakter. Bandingkan juga dengan orang-orang yang punya anak gampang diajak ke gereja. Nah, kita kembali kepada Yesus. Kalau kita di seminari itu membangun anak seminari itu dengan 5 aspek: kepribadian, kerohanian, kesehatan, relasi sosial, dan ada lagi 1. Nah, untuk Bapak Ibu saya hanya anjurkan 3 hal penting: kepribadian, kerohanian, relasi sosial. Nah, contoh, saya sendiri saya bersyukur dibangun di atas karakter kepribadian petangguh, karena dulu pernah saya ceritakan, saya itu dilahirkan sebagai anak sulung, dan di kampung anak sulung itu harus all out, bisa apa saja, masak iya, tumbuk iya, cari kayu iya, timba air iya, tapi juga ada waktu untuk bermain. Jadi dibangun di atas karakter petangguh, sehingga mau hidup itu dengan tantangan dan sulit seperti apapun tidak menjadi soal. Saya itu diakon pertama tugas di Donggo, tantangan hidupnya tinggi. Setelah itu pastor paroki pertama di Dompu,
dengan kolektif kecil umat yang segitu, lalu dipindahkan ke negara, itu juga paroki kecil, lalu ke paroki besar seperti Mataram. Jadi karena saya sudah dibangun di atas karakter, bukan mental enak, jadi saya enjoy saja menikmati dan menghadapi semuanya itu. Kemudian di rumah, saya itu bersyukur, orang tua saya itu penghasilan pas-pasan, bukan pegawai, bukan pengusaha, tapi di rumah itu selalu terbuka kepada tamu siapapun yang datang. Dikasih makan, dikasih minum, itu membangun karakter saya untuk bergaul bebas dan menerima siapa saja yang datang. Mau agama apa, mau orang apa, pasti enak bergaulnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dengan tokoh-tokoh agama, dengan orang yang baru dikenal, enak untuk berdialog. Seperti sudah akrab lama, karena dibangun di atas karakter seperti itu. Nah, kerohanian. Saya ingat baik di rumah, orang tua itu di mana mereka tinggal, dulu mereka pindah-pindah rumah. Tapi selalu hal yang mereka bawa itu patung keluarga kudus. Di rumah dimanapun mereka tinggal, wajib bawa patung keluarga kudus dan buat gua kecil di situ. Dan mengajak berdoa. Hal yang kemudian membangun karakter saya untuk dekat dengan Bunda Maria dan Santo Yosef. Dan bapak saya kalau dia duduk santai di jendela, saya masih kecil, lagu apa yang sering dia nyanyikan? Mada Bakti nomor 218. Apa itu Bapak Ibu? Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba. Itu kan lagu antar bacaan, jarang dinyanyikan sekarang. Tapi itu betul-betul menjiwai jiwa saya, yang kemudian membuat saya merasa itu hamba yang perlu mohon kepada Tuhan. Hal yang kemudian juga terpikat menjadi seminari dan kemudian menjadi imam. Apa yang mau dikatakan? Bapak Ibu, membangun karakter anak itu sangat ditentukan oleh kondisi keluarga dan kondisi sosial. Kalau Anda membangun anak di atas kondisi sosial orang yang pergaulan bebas, tidak jelas, pasti dia juga begitu karakternya. Coba lihat orang-orang tertentu yang anaknya mudah jadi mesdinar seperti mereka ini. Ini kan tidak dengan sendirinya ketika mereka tua, mereka rajin. Tidak, karena dari kecil terus dibawa ke gereja. Terbiasa, lalu mereka menganggap itu sebagai habitus, kebiasaan hidup. Jadi inilah hal yang dapat kita maknai dari Yesus. Kenapa Yesus berbelas kasih? Karena dia mengenal Bapa dan dia lahir sebagai bukti kasih Allah. Kalau kita betul punya kasih, maka hiduplah dengan berbelas kasih. Kalau kita pilih kasih, memang kita dibangun di atas keluarga yang pilih kasih. Yang kedua, karakter. Cek karakter kita. Kita pasti punya karakter Bapak Ibu. Dan kita punya anak-anak yang kita bangun. Kita bangun karakter anak itu dengan mental apa? Dengan hidup rohani seperti apa? Tidak akan pernah kita punya karakter anak seperti Yesus kalau kita tidak mengkondisikan dia dari kecil juga dikondisikan dengan seperti Yesus. Yesus itu makin besar, makin dikasih Allah dan dunia. Karena apa? Dia selalu dibawa kepada Allah. Dia selalu diperkenalkan sebagai anak Allah. Anak-anak kita, pernahkah kita sadarkan, kamu itu loh anak Allah, cuma dititipkan kepada kami orang tua, ke gereja. Mengandaikan kita orang tua juga, cobalah di rumah berdoa bersama. Nyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu liturgi, supaya itu terbangun di dalam diri mereka. Jangan dangdut koplok terus mungkin, jangan nonton sinetron terus, apalagi gosip terus. Nanti kamu membangun karakter anak seperti itu. Semoga Tuhan memberkati kita.